Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita temanya adalah menggambar. Jadi sementara kita belajar jarak jauh dulu. Minggu depan itu besar kemungkinan kakak kelas latihan ujian praktek. Ya, saya nggak tahu apakah kalian dapat kesempatan untuk praktek di sekolah, tapi saya belum dapat informasi. Ya, saya belum dapat informasi keputusan yang tepat. Karena semua itu datangnya dari rapat guru elektro. Kemudian target dari gambar teknik KBGT, kerja bengkel dan gambar teknik itu adalah kalian mampu bisa menggambar secara gambar teknik manual ya. Kemudian kerja bangkunya nanti kalian itu diarahkan mampu menggunakan alat perkakas tangan. Kemudian disertai dengan wawasan-wawasan. Kalau kemarin kalian belajar bareng kita kemarin tuh belajar itu mengenai gambar teknik untuk simbol-simbol komponen ya, simbol-simbol komponen dengan dari simbol kita melihat ke alatnya langsung. Nah, kali ini saya akan menunjukkan satu cara menggambar. Kalau menggambar saya yakin kalian bisa menggunakan pensil, pulpen, penggaris, busur, jangka sorong, pasti kalian bisa. Nah, hanya saja kali ini kita agak sedikit teknik ya, gambarnya agak sedikit teknik. Kertas yang digunakan saya referensikan adalah A4 ya, kertas yang digunakan adalah A4. A4 itu boleh menggunakan buku gambar, kertas HPS atau milimeter blok ya, pokoknya ukurannya A4. Tetapi saya ingatkan, semua hasil belajar kalian saya minta disimpan. Suatu ketika pada saat kenaikan kelas ditanya catatan, kalian bisa menunjukkan semua mata pelajaran. Karena saat ini kita belajarnya daring, pasti yang diperhatikan tugas dan tugas. Nah, tugas penugasan yang diberikan ke kalian setidaknya ada dokumentasi berupa catatan tangan kalian ya. Nah, kalau saya sudah masuki ke share screen, saya tidak masalahkan wajahnya boleh disembunyikan, nggak apa-apa. Tapi pada saat kita begini kelihatan semuanya, jangan ditutup wajahnya. Ini menunjukkan keaktifan kalian saja. Karena saya juga laporan ke orang tua kalian bahwa kalian menggunakan kuota internetnya untuk kepentingan belajar seperti itu ya. Kita juga seminggu sekali kok ya. Nah, saya akan share screen mengenai gambar ya, supaya kalian ada wawasan ya. Selama saya share screen kalian boleh menutup kamera, nggak apa-apa ya. Mungkin karena ini sifatnya belajar dari rumah ya, mau minum mau makan ya silahkan saja ya. Oke, saya lanjut dengan share screen saya. Oke ya. Nah, sudah tampil di layar kalian. Kalau nggak tampil kalian ngomong ya. Jadi pertama kita gambar teknik itu ya, pertama-tama itu kita harus tahu ukuran kertas ya. Nah, ini ukuran kertas. Nah, ukuran kertas itu wajib tahu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ada satu keterangan bahwa A0 itu ukuran berapa, A4 ukuran berapa ya, A3 ukuran berapa, A2, A1 sudah diterangkan. Satuannya milimeter ya. Kalau di situ ditunjukkan 210 untuk A4 ya. Untuk A4 ini 210 kali 297. Itu artinya kita bagi 10 saja ya. Berarti 21 cm kali 29,7 cm. Itu ukuran A4. Kalau 420 ya bagi 10 saja. 42 cm kali 59,4 cm ya. Itu seperti itu. Nah, sekarang dari ukuran kertas ini saya pindah ke layar ya. Berarti 210 kali 297
Nah, sudah lihat ya di tampilan layar kalian. Saya ambil begini, saya tarik, ukurannya sekitar 210 kali berapa tadi? 294, betul? Apa saya salah? 210, 297. 210, 297. Ya, ini saya cek dulu. Ini saya arahkan ke sini. 297. Ini kurang lagi ke atas, kurang ke atas sedikit ya. Nah, asumsikan bahwa saya lagi membuat kertas gambar ya, itu. Langsung masuk aja. Wah, panas aja. Dua sembilan berapa tadi? 297. Nah, ini. Ya, betul ya, 297 ya. Nah, ini asumsikan bahwa ini adalah ukuran kertas gambar 210 kali 297. Nah, ukuran kertas gambar silahkan gunakan berdiri, itu portrait. Kalau kita geser putar itu adalah landscape ya. Secara umum saya menggunakan biasanya posisinya adalah landscape ya. Saya landscapein aja dulu. Ya, nah seperti ini. Nah, sudah ketemu ukurannya. Ini lagi ngezoom. Ya. Nah, selanjutnya kalau ukuran kertasnya sudah ketemu, jadi apa yang saya kerjakan ini nanti kalian kerjakan di dalam kertas kalian ya. Ini saya sudah membuat satu kertas HVS. Satu kertas HVS sudah jadi ya. Satu kertas HVS sudah jadi. Nah, selanjutnya saya memberikan batas atas, kanan, kiri, bawah ya. Batas kanan, kiri, atas, bawah. Nah, berapa? Biasanya itu saya cuman memberikan 5 mili atau 0,5 cm ya. Jadi ini biasanya saya gambar 5 mili saja. Saya geser ya, 5. Nah, seperti ini. Tidak jauh-jauh dari batasnya ya. Cuman saya geser 5 saja. Nah, kemudian tepi singgungannya, garis potongnya kita buang. Ini saya geser 5 ya. Garis yang tidak dipakai silahkan dihapus. Nah, asumsi ini saya menggambar di atas kertas ya. Ini saya lebih suka nanti kalau kalian mau belajar menggunakan software, kalau bertanya pasti saya berikan ilmu ya. Tapi nanti pada saat sesi yang lain ya. Ini kertasnya sudah ya, kertas A4 sudah saya kasih bingkai 5 mili atau sekitar 0,5 cm ya, 0,5 cm. Nah, selanjutnya dalam sebuah gambar teknik, ayo kita lihat lagi. Ukuran kertas sudah selesai. Ukuran kertas sudah selesai ya. Nah, selanjutnya kita bicara etiket. Nah, ini saya baca dari salah satu catatan pena ini ya, dari Blogspot Surya Putra. Nah, batas area gambar dan etiket. Nah, ini sudah ada penjelasan di sini ya. Apa saja artikelnya, ini manfaat ya. Ini semua manfaat. Nah, selanjutnya ini ada batas margin. Batas margin itu sisi kanan, kiri, atas, bawah. Nah, kebetulan nih tadi saya menggunakan 555 ya. Selanjutnya kita akan menggunakan etiket. Etiket itu adalah kepala gambar. Kepala gambar ini digunakan untuk memberikan informasi itu gambar apa sebenarnya, apa yang kita lagi kerjakan ya. Karena kita gambarnya gambar teknik, maka wajib ada etiket. Kalau kita gambarnya seni, tidak ada etiket, cukup dikasih keterangan di kanan kirinya kalau memang diperlukan ya.
Nah, ini macam-macam etiket, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, ini tingkat kekompleksan atau istilah tingkat kerumitan dari etiket itu disesuaikan dengan gambar yang dibuat. Karena kita tidak terlalu rumit, kita cukup menggunakan yang ini saja. Ya. Nah, etiket ini 185. Ya, garisnya 185 dikali dengan 10 sama 15, berarti sekitar 25. Sekarang saya mulai menggambar ya. 185. Nah, saya kembali ke sini. Nah, etiket itu bisa di atas, di kanan, di kiri, atau di bawah. Nah, untuk ini saya taruh di bawah aja. 185. Ya, ini saya tarik ke sana senilai 185. Nah, selanjutnya ya, saya cek lagi di sini. 185 sudah nih. Ya, sekarang ke atasnya berapa nih? Ini 10 ditambah 15 mili, berarti 25 mili. Nah, saya kembali ke kertas gambar. Ya, saya asumsikan aja, tarik ke bawah, misalkan nih ya, 25 mili. Ketemu nggak ya? Sebentar. Saya gambar di luar saja dulu, ya, baru nanti saya pindahkan. Ini saya pindahkan aja dulu. Nah, yang ini dihapus. Nah, saya konsen di sini, saya bikin di luar ya supaya lebih mudah. 185 kali 25. Tarik sini, letakkan di sini 25 mili. Nah, 185 ke kanan. Ya. Nah. Dah. Jadi kemudian saya kembali lagi ke informasi gambar. 185 kali 25 mili. Nah, jarak dari sini ke sini adalah 30 mili. Nah, saya balik lagi ke sini 30 mili. Berarti saya bikin garis ke sini 30 mili. Ini berarti saya geser 30 mili. Nah, selanjutnya saya cek lagi informasi setelah 35 mili. Di sini ada 40 mili dengan 64. Nah, ini saya geser 40 mili dengan 64 mili. Nah, seperti itu ya. Selesaiin dulu garisnya. Ya, kalau kalian bisa untuk utak-atik cepet boleh silakan ya. Kebetulan saya gambarnya lambat ya gitu. 40, 64. Nah, sekarang dari batas ini menuju lainnya ini berapa? Di sini 15. Kalau 15 kita bagi menjadi 3 baris, berarti sekitar 55 ya. Maksudnya 5 mili, 5 mili. Nah, sekarang ini saya tarik sini. Ini saya tarik ke bawah 5 mili. Ya. Dikali 3. Nah, ya. Ini ada 5 mili, ya. 3. Ya. Kemudian saya cek lagi ke informasi ini. Oh, sampai ke sebelah. Berarti ini saya tarik saja seperti ini. Ya, saya tambahin di sini. Ini saya tambahin di sini. Ini saya tambahin di sini. Nah, cek lagi informasinya. Oh, ini yang di bawah nih sampai panjang sini. Kemudian yang ini juga panjang sampai ke sini. Nah, cek lagi informasinya, ya. Nah, kita mencontoh nih, ya. Sudah selesai. Selanjutnya, nah, ini adalah 16. Tulisan A4 ini 16. 70 dengan 16. SMK-nya di posisi 70. SMK-nya yang di sini posisinya 70. Oh, berarti ini dihapus. Nah, ini tidak dipakai. Ya. Kemudian yang di sini 16. Ini saya geser 16.
Nah, seperti ini ya. Saya cek lagi. Udah selesai semua? Oh, sepertinya sudah selesai semua. Nah, tinggal kita memberi informasi ya. Nah, ini sudah bisa kita ketahui nih ya, di sini. Nah, 30 mili, 40 mili, 64, maka ini adalah sisanya. Nah, kemudian lebarnya berapa? Nah, sekian. Sedang ini ke sini berapa? Sekian. 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 Ya, totalnya coba kita totalkan. Nah, ketemunya 185. Sudah sesuai ya. Kemudian jarak ini adalah sekitar 15 ya. Ini 10. Ini ke sini 15. Ya, sudah sesuai. Sekarang kita memberi teks ya. Teksnya apa saja di sini? Di sini ada skala. Ya, di sini ada tulisan skala. Skala. Nah, saya harus menulis di sini skala. Ini saya ambil teks. Ya. Nah, please, gede banget nih, ya kegedean, ya tulisannya kegedean. Nah, coba saya tulis lagi, saya ulang lagi, skala, kemudian di sini height-nya 5 saja ya. Extrude, no extrude ya. Saya klik skala. Nah ya, seperti ini. Jimmy, ada apa? Langsung saja, kalau mau bertanya silahkan ya. Untuk tulisan-tulisan ini mungkin nanti saya akan lanjutkan ya, karena ini memerlukan waktu. Jadi supaya kita mempersingkat waktu, nanti saya share di grup. Cuman penggambaran etiket ini saya letakkan sekarang. Di manakah letak etiket? Ya, ini saya hapus dulu. Ya, ini saya copy supaya kita punya arsip. Nah, letakkan di atas ini. Karena ini yang akan kita gunakan, maka yang tidak dipakai dihapus saja. Nah, seperti ini. Ini saya tarik. Nah, seperti ini. Ya, letakkan etiket di sini. Ya, letakkan etiket di sini. Ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita gambar? Ini buku yang biasa kita pakai ya, buku kerja bengkel kita. Ya, buku kerja bengkel kita. Saya minimize dulu kalian ya. Nah, ini ya buku kita. Gambar teknik dan teknik kerja bengkel. Kita pembahasannya yang mengenai satu alat ukur gambar segala macam itu sudah pernah kita bahas. Nah, cuman yang kali ini kita bahas adalah teknis menggambar. Sebentar, saya cek dulu teknis menggambar. Nah, teknik dan prinsip penggunaan alat gambar manual ya. Nah, di sini memuat alat-alat gambar ya. Memuat alat-alat gambar yang umum kalian gunakan. Pensil pasti ya. Kemudian pena pasti ya. Nah, selanjutnya pensil berdasarkan kekerasan yang diserut ya, pensil yang diserut itu. Nah, untuk kali ini kita menggunakan pensil mekanik ya. Kita menggunakan pensil mekanik. Nah, ini ya. Kemudian alat ini sudah tidak ada, alat gambar seperti ini sudah jarang sekali digunakan. Ini biasanya penggaris yang nempel dengan bingkai frame meja gambar ya. Untuk penggaris segitiga ini biasa ada. Kalau memang kalian ada penggaris segitiganya bisa digunakan, penggaris lurusnya juga bisa digunakan. Kemudian jangka, mal tulisan. Nah, ini untuk supaya kalau pada saat kalian menuliskan etiket itu tulisannya nggak acak-acakan, itu bisa menggunakan ini. Tapi bagaimana kalau bisa menulis biasa
Dengan rapi silakan, tulis dengan rapi. Ya, mal ini hanya membantu kita untuk menulis supaya rapi pada etiket, ya, untuk keterangan-keterangan gambar. Kemudian ada mal lengkung yang bermacam-macam lengkungan. Kemudian ada mal bulat atau mal lingkaran. Nah, kemudian ada mal bentuk seperti ini. Ada elips, ya. Rapido jarang kita gunakan karena mahal, ya. Karena mahal, tintanya aja juga lumayan juga, ya. Dulu waktu saya pernah mengerjakan pekerjaan seperti ini, satu pena itu ada yang harganya 200 sampai 700 ribu, ya, untuk Rapido. Ini barangnya seperti ini, ya. Dia pakai tinta rotring biasanya. Nah, selanjutnya nih, meja gambar itu yang seperti ini yang saya maksud, ya. Tapi meja gambar ini sudah ditinggalkan karena ada software AutoCAD atau software gambar lainnya yang berbasis BIM, ya, building apa istilahnya, interface modeling kalau nggak salah, ya. Nah, nanti dicek lagi di Google. Nah, kemudian itu sudah kalian dapat wawasan. Selanjutnya, nah, apa yang akan kita gambar? Nah, saya cuman kasih tugas kalian gambar ini saja, ya. Nah, satu proyeksi Eropa, ya, proyeksi Eropa. Satu gambar ini ada di halaman, bentar ya, ini ada di halaman 18. Ya, ada di halaman 18. Ya, proyeksi Eropa lengkap. Mulai dari bentuk 3 dimensinya dengan dilengkapi juga bentuk pandangan. Jadi kalau kita punya objek barang, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Saya punya chargeran nih. Ya. Mungkin saya stop share dulu. Ya. Nah, kalau misalkan kalian mau hanya melihat saya, caranya adalah arahkan posisi layar kalian ke saya, kemudian diklik, di situ ada tulisannya pin. Kalau pin nanti gambar saya sendiri yang membesar, gambar teman-temannya mengecil, ya. Gitu. Ini saya pin. Ya, saya pin. Nah, misalkan ini saya punya sebuah charger seperti ini. Kalau kita menggambar tampak, itu asumsikan, sepakati dulu bahwa ini adalah tampak apa. Misalkan ini tampak depan, maka di belakangnya adalah sebaliknya. Nih, ya, kembalikan lagi. Tampak depan, tampak atas, sepakati bahwa ini yang di atas. Nah, ada seperti ininya. Ini tampak atas. Nah, balikin lagi tampak depan. Saya mengatakan bahwa ini adalah tampak bawahnya, maka sepakati dulu. Nah, ya, tampak bawahnya. Berarti ada tampak depan 1, tampak belakang 2, tampak atas 3, tampak bawah 4. Ya. Nah, tampak samping kanan 5. Tampak samping kiri 6. Ya, seperti itu. Paham ya? Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya out pinnya dulu, remove pin dulu. Ya. Saya share screen kembali. Nah, gambar seperti ini, ya. Gambar seperti ini. Ya. Saya akan membuat sebuah contoh gambar ilustrasi di dalam komputer supaya kalian memahami gambar tampak itu jadinya seperti apa. Ya. Nah, sekarang saya buka layar gambar komputer saya lagi. Ya. Nah, di sini akan saya beri sebuah gambar tampak. Saya akan membuat gambar tampak atas dulu. Ya. Nah, ini saya ambil kotak seperti ini. Nah, ini gambar tampak atas. Ya, gambar tampak atas. Kemudian gambar ini saya tarik. Kemudian di sini saya ambil kotak segini. Saya dorong.
Kemudian saya gambar lagi kotak di sini. Di tengah-tengah. Kemudian saya dorong. Nah, gambar ini kalau kita bilang tampak atasnya begini loh. Ya, ini tampak atas. Kalau tampak bawahnya sama dengan ini. Apa sama atau tidak? Nah, sekarang tampak depan. Nah, ini loh tampak depannya. Ya. Kemudian tampak samping tampak depan ini ya, tampak depan. Tampak belakang mana? Nah. Ini tampak belakangnya. Saya kembali ke tampak depan. Nih, tampak depan. Depan sudah tahu, belakang sudah tahu, atas sudah tahu. Tampak samping kanan. Tampak samping kanan. Sebelah mana? Nih. Nih tampak samping kanannya. Loh. Nih tampak samping kanannya. Ya, gambar kotak gitu saja. Samping kanan. Sekarang tampak samping kiri gimana? Nah, ini tampak samping kirinya. Cuman kotak saja. Kotak utuh gitu saja. Oke. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian masing-masing gambar tampak ini terjemahkan ke dalam kertas gambar. Ya, jadi saya bikin gambar 3 dimensi seperti ini. Nanti saya bikin isometriknya begini saja. Loh, tampaknya seperti ini. Ya, kemudian baru di sisi lainnya, di kertas yang lain, tetap di kertas yang sama, kasih gambar atas, kanan, kiri, bawah. Kayak gitu. Nah, sekarang saya kembali ke sini. Nah, untuk proyeksi Eropa, kita lihat tampak depan, tampak kiri, tampak atas. Perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini. Dari sini ada yang ditanyakan. Bingung? Hah? Ayo, dari sini ada yang ditanyakan. Sebelum saya memulai yang lebih berat. Enggak sih, enggak lebih berat. Ini saja, ini aja, udah selesai kita. Kita udah selesai. Jadi kalau kita membuat gambar, ini contoh gambar kayak gini ya. Oh, sepakatin dulu. Yang kita gambar mana dulu? Depannya, Pak. Kemudian belakangnya sebelah sini. Balik lagi ke depan. Nah, nih. Atasnya mana? Nih. Nah, ada lubang di sini. Lalu, kalau ini atasnya, bawahnya mana? Ini, Pak. Gitu. Jadi kita memandangnya betul-betul lurus begini. Jadi kita lihat bentuk fisiknya atas. Jadi sebetulnya barang 3 dimensi itu terdiri atas 2 dimensi. Beberapa 2 dimensi yang dijadiin satu. Kalau kalian belajar matematika mengenai lipatan kubus atau bangun ruang yang dilipat-lipat menjadi sebuah bangun ruang. Jadi bangun datar yang dilipat kemudian menjadi bangun ruang. Ya, itu gambar ini sebenarnya. Lalu bagaimana dengan gambar isometrik atau gambar model 3 dimensinya? Cukup satu gambar begini saja. Nah, kelihatan kanan, kiri, atas, bawah. Kalau gambar 2 dimensi, sisi dengan sisi. Ya, tapi kalau 3 dimensi, panjang, lebar, tinggi. Nah, kalau 2 dimensi cuman begini aja nih. Sisi, sisi. Kalau 3 dimensi, nah begini. Ya, tinggi, lebar. Ya, habis itu panjang. Nah, nih tingginya, lebarnya, panjangnya. Nah, ada 3 satuan ukur. Seperti itu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu. Silakan sebelum saya mengakhiri. Tugas kalian hanya menggambar, ya. Tugas kalian adalah menggambar proyeksi Eropa yang ada pada halaman 18. Bagaimana dengan ukuran? Ukuran saya bebaskan. Belum ada ukuran kali ini. Jadi saya bebaskan, silakan menggunakan ukuran berapapun
yang penting dalam satu gambar itu terdiri atas 4 gambar. Gambar pertama yang isometriknya ini, model isometriknya ini yang tampak mewakili 3 dimensinya. Kemudian tampak depan. Tampak depan ini dari mana nih? Ini kesepakatan aja, tampak depannya itu ternyata yang diambil adalah dari sisi sini. Dari sisi sini pandangannya, ya, tampak depan. Tampak kiri mana? Nah, ini kita lihat dari gambar ini. Oh, tampak kirinya diambil dari sisi ini melihatnya. Lalu tampak atas bagaimana? Atas itu dari atas ini kita melihatnya. Kelihatan nih? Ya. Nah, seperti itu. Kita coba dulu proyeksi Eropa, ya, proyeksi Eropa seperti itu. Nah, selanjutnya untuk di sini untuk etiketnya, bagaimana nih dengan etiketnya? Nah, etiket ini nanti saya informasikan. Ini saya saya screenshot saja nih, ya, etiket ini untuk kalian kerjakan, ya. Etiket ini nanti saya screenshot. Nah, di sini tuliskan skalanya adalah 1:1, ya, skala 1:1. Coba saya bisa coba langsung ini enggak ya? Mengisikan informasi pada etiket atau kepala gambar. 1, yang pertama itu ada skala. Skala kita buat 1:1, artinya tidak ada perubahan ukuran pada ukuran sebenarnya dan ukuran gambar. 2, satuan. Satuan ukuran itu kita menggunakan milimeter, ya. Milimeter. 3, untuk tanggal kita gunakan tanggal sekarang. Kita gunakan tanggal sekarang, Jumat tanggal 5 Februari. Jumat 5, atau pakai gini saja, 5 garis miring 02 garis miring 2021, ya, seperti ini. Nah, kemudian titik 2 ini adalah waktu, ya, 13.200, ya, sampai 13. Tadi kita mulai 13.30 sampai pukul 13.15, ya, 15.00. Yang nomor 4 kita isikan di gambar siapa, ya. Tadi saya kasih contoh adalah Aswayudi sebagai contoh. Selanjutnya nomor 5 kelas 10 TEI 1. Selanjutnya informasi berikutnya diperiksa, ya, isikan nama saya Robi Ansyah. Selanjutnya nomor 7 keterangan. Untuk keterangan kita berikan informasi gambar bangun ruang dengan tampak potongan. Kemudian turun ke bawah nomor 8. Nah, SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Nomor 9, isikan lagi judul lagi, ya. Isikan tulisan ini, gambar bangun ruang. Ya. Nomor 10, kalau hanya ada satu lembar, maka isikan satu
per 1. Halaman 1 dari 1 lembar. Tetapi kalau 1 per 2 artinya apa? Halaman pertama adalah 1 per 2. Halaman kedua adalah 2 per 2. Karena ada 2 lembar. Kalau 1 per 1 artinya halaman 1 dari 1 lembar kertas. Kalau misalkan 1 per 2, halaman 1 dari 2 lembar kertas. Berarti nanti ada 2 per 2. Iya, kalau memang gambarnya lebih dari 1. Ya. Nah, selanjutnya itu tetap tuliskan yang ke-11 itu adalah A4. Ya. A4. Nah, ya, sudah saya masukkan di situ. Ya. Sedang ukuran mengikuti, ya. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Pengumpulannya kapan? Pengumpulannya hari Senin saja nggak apa-apa. Sekarang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ya, itu. Sambil kalian melatih gambar kalian. Bagus nggak sih gambarnya? Gitu. Ya. Ayo, silakan. Ada yang ditanyakan? Sesi belajarnya udah selesai. Yuk, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya Yud. Ya Pak Yud. Dibikinnya di buku apa di aplikasi, Pak? Nah, ini dibuatnya di buku apa di aplikasi, Pak? Dibuatnya di buku. Aplikasi tadi hanya sebagai contoh saya menggambar di atas kertas. Ya, dibuatnya di buku. Menggambar manual. Oh, iya, Pak. Jadi menggambar manual bukan menggambar dengan aplikasi. Tidak. Aplikasi belum saya ajarin, ya kan? Jadi saya tidak bisa menuntut kewajiban kalian untuk mengerjakan itu, ya. Kalau itu nanti di kelas 11 kalau nggak salah, itu menggunakan AutoCAD kita, ya. Seperti itu. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ya, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Ayo silakan. Jadi tugasnya itu adalah buku KBGT halaman 18 proyeksi Eropa, ya. Gitu. Tugasnya adalah menggambar proyeksi Eropa pada buku KBGT halaman 18. Benar ya? Halaman 18 ya tadi ya? Nah, gitu. Saya ulang lagi, saya tunjukkan supaya tidak lupa. Ini etiketnya sudah jadi. Lalu bukunya ini. Nih. Betul halaman 18 ini? Oh ya, betul 18. Kali ini kita menggambar proyeksi Eropa dulu. Untuk minggu berikutnya kita coba habis Eropa, kita coba ke Amerika. Ya. Ada perbedaan? Ada. Atau kalau kalian mau kerjakan sekarang dan konfirmasi ke saya bahwa ini sudah selesai, maka saya akan tambah menggambar dengan ukuran sebenarnya. Sementara menggambar tanpa ukuran. Ya. Ini proyeksi Eropa. Seperti itu. Ya. Oke, ada yang ditanya kira-kira? Tidak ada? Cukup ya? Itu. Desi mungkin? Vina? Jaki mungkin? Jaki? Tidak ada? Noval? Pal? Ada pertanyaan nggak, Pal? Kira-kira, Pal? Nggak ada, Pak, nggak ada. Cukup ya, Pak ya? Oh. Iya. Dion mungkin, Dion ada yang tanyakan? Jimmy? Yulia? Saya ini nggak pernah lihat wajahnya Yulia ini yang mana. Nanti saya ketukar Nabila atau Vina ini nantinya. Yulia, tampilkan wajahmu. Nah, Yulianya masih malu ini ya. Gitu. Atau mungkin nggak di tempat, cuman HP-nya nyala. Oke, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, besar harapan saya minggu depan kita bisa ketemu, tapi sesuai instruksi sekolah,
Kalau memang saya belum dapat instruksi untuk kalian datang ke sekolah, maka tidak ada informasi resmi lain, ya, kecuali kalian bertanya, ya. Kemudian untuk pemberkasan, saya minta kalian komunikasi dengan Aswayudi, ya. Aswayudi mewakili kalian. Saya yang meminta Aswayudi mewakili kalian untuk mendata. Kemudian nanti Aswayudi akan minta tolong salah satu di antara kalian untuk membantu pemeriksaan data Dapodik di sekolah. Karena ini kelas kita sendiri, saya sudah memulai pada saat pembagian rapot kemarin kan, saya sudah meminta orang tua kalian mengumpulkan sebagian data, sehingga jika memang ada data tidak lengkap bisa mengambil data yang sudah dikumpulkan ke saya. Hanya saja saya minta tetap data ke Aswayudi diberikan, seperti itu. Aswayudi nanti membantu saya untuk melakukan pemeriksaan. Kita nggak nunggu 2 tahun lagi, saya khawatir. Setahun depan, misalnya tahun depan, ada perubahan data lagi. Nah, semoga tidak, ya. Kalau memang ada perubahan, tidak semua orang kan dilakukan perubahan. Misalkan pindah alamat, pindah domisili, ya, itu seperti itu. Karena apa? Data ini penting untuk kenaikan kelas nanti, ya. Nanti pada saat kita kenaikan kelas, kalian data sudah lengkap. Terus jangan lupa, yang penting buat kalian adalah apa yang dihafalkan, NISN. NISN kalian itu dihafalkan aja, diingat, dimemorikan bahwa oh NISN saya nomor sekian, karena itu selalu ditanya, ya, NISN. Kalau NIS selalu berubah, NIS sekolah kita SMK, NIS kalian di SMP beda lagi, NIS kalian di SD beda lagi, karena NIS itu nomor induk sekolah. Jadi di mana kalian bersekolah, mereka punya kebijakan membuat NIS sendiri. Tetapi kalau NISN itu kebijakan nasional, ya, maka kita menghindari data kita dipakai orang atau kita tidak terdata, ya. Cara mengecek itu cukup kita masukkan NIS kita ke NISN nasional, ketik aja Google memeriksa NISN, nanti di situ muncul. Nah, kalian tinggal masukin NISN kalian, nanti di situ ketahuan kalian itu ada di sekolah mana. Kalau belum terdata di SMKN 1, maka konfirmasi. Nanti saya beserta tim Dapodik nanti akan lakukan perubahan, ya, seperti itu. Nah, informasi lain adalah sudah dibuka kesempatan untuk mengikuti kegiatan resimen. Yang merasa kepingin untuk lebih kuat mentalnya segala macamnya, silahkan memasukin resimen, ya. Karena apa, di resimen itu lebih banyak ke leadership, jadi latihan kepemimpinan, ya. Akan tetapi walaupun mengikuti resimen itu juga bagian dari pendidikan mental. Silahkan untuk mengikuti. Jangan sampai tidak ada yang mengikuti sama sekali, ya. Ikutin, ya, seperti itu. Karena apa? Itu penting sekali buat kalian. Kalau misalkan kalian mau setelah lulus mau masuk ke profesi TNI Polri, itu dari situ kalian sudah bisa, mental kalian terlatih, ya. Karena ketegasan itu diperlukan, ya, itu loh. Nah, di situ nanti kalian dilatih untuk kepemimpinan di ketarunaan, ya, ketarunaan dan resimen. Nah, seperti itu. Nah, silakan. Pramuka juga bagus, silahkan ikutin, ya. Yang kalian punya cita-cita TNI Polri, ikutin aja tuh resimen atau kepramukaan, karena itu melatih kepemimpinan dan keberanian mental kalian, ya, kayak gitu, seperti itu. Yang sekarang takut-takut, lawan takutnya dengan berani menghadapi. Karena apa? Obatnya rasa ketakutan itu adalah menghadapinya, bukan menghindari, ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya saya pesan juga, jangan lupa untuk komunikasi yang baik dengan guru-guru mata pelajaran lain. Jika ada kendala, sampaikan ke saya, walaupun itu sifatnya sensitif. Masing-masing danton mapel masih berfungsi dengan baik dan kerjakan tugas sesuai mata pelajaran yang diampunya, ya, yang kalian pegang. Itu. Jadi komunikasinya dijaga yang baik. Terus teman-teman juga ingat, ya, itu guru sangat sayang dengan kalian, selalu mengingatkan. Kalau tugas ada belum selesai, segera selesaikan. Tapi kalau tugasnya istilahnya, misalkan tugasnya kalian itu sudah bagus sih, tapi malah ada informasi kurang, maka kalian tunjukkan dengan bukti. Setiap kalian menyelesaikan satu tugas, jangan lupa dokumen kalian punya, catatan kalian ada, foto kalian bahwa kalian sudah ngerjakan itu ada. Jangan tidak sama sekali. Kalau gurunya komplain, ternyata kalian nggak punya data, kalian yang disalahkan. Tapi kalau mungkin guru itu banyak aktivitas sehingga lupa, karena tidak melayani cuma satu persatu siswa-siswi. Jadi misalkan aja Dinar merasa komplit 16 kali pertemuan, tugas ada semua, ada fotonya.
Begitu salah satu guru bilang kamu nggak ada tugas nomor sekian, Bu maaf sudah saya kumpulkan ini fotonya, tetapi saya kumpulkan ulang saja ya, supaya nggak usah otot-ototan, kumpulin aja lagi, tapi kamu udah punya bukti dan itu kan memudahkan kamu, udah pernah ngerjain kok, nggak ngerjain ulang lagi, nggak capek gitu loh. Tapi kalau emang kayak kemarin ada yang bilang, Pak saya sudah ngerjain, cuman belum dikumpulkan, sekarang bisa dikumpulkan? Bisa Pak. Nah itu artinya memang sudah dikerjakan. Tapi kalau begitu dibilang, sekarang bisa kumpulkan, ya iya Pak nanti sore, nanti malam, nah itu artinya belum mengerjakan. Ya, alasannya itu kelihatan. Nah kalau memang sudah Pak, tinggal kumpulkan saja. Itu saya lupa, itu wajar. Ya, yang penting komunikasi yang baik dijaga. Sopan santun kalian kepada guru mata pelajaran dijaga. Ya, seperti itu. Sikap formal kalian ke mereka. Ya, kalau sesama teman sih silahkan. Ya, itu dengan saya ya kayak antara bapak dengan anak aja silahkan. Ya, nah, cuman itu tadi kalau dengan guru mapel sikap formalnya harus dijaga. Nggak enak gitu. Kalau ada apa-apa yang kena satu kelas. Ya, seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Cukup? Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Jika ada informasi saya akan sampaikan di WA grup kelas kita. Kemudian ada pergantian guru fisika itu diganti Ibu Gebi, dari Bu Tuti diganti Ibu Gebi, tapi Bu Tuti tetap pegang dasar listrik elektronika. Ya, buat saya tidak ada masalah pergantian guru. Yang penting kalian tetap semangat dan tetap hormat kepada guru penggantinya. Seperti itu. Jangan ada kendala dan komplain, tugas selesaikan. Itu saja. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang juga Pak.